Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Devita Citra Herdianti. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Mercu Buana Jakarta dengan jurusan psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Terdapat latar belakang masalah yaitu masih di awal tahun 2022, sudah banyak perkembangan bahasa pergaulan di Indonesia yang baru di kalangan sosial, yang lebih cepat bermunculan dan selalu menjadi tren di kalangan kaula muda, itu dari anak-anak yang biasa bergaul dan bertempat tinggal di daerah Jakarta Selatan, hingga sampai menyebar di sebagian daerah Indonesia melalui sosial media. Menurut Mulyana dalam Sari tahun 2015 menjelaskan bahasa gaul ialah suatu istilah bahasa yang mempunyai arti unik, khusus, bahkan menyimpang dengan arti yang biasa saja pada saat digunakan oleh kaula muda. Pada zaman dahulu, biasanya masyarakat menyebutnya dengan bahasa gaul dengan bahasa prokem. Pada tahun 1970-an muncul bahasa prokem. Bahasa prokem ialah kode-kode atau bahasa sehari-hari yang biasa digunakan oleh para preman untuk berkomunikasi agar tidak dimengerti oleh orang lain di sekitarnya. Lalu, beberapa tahun belakangan ini, sudah banyak sekali bahasa gaul yang cepat menjadi tren di kalangan kaula muda di Indonesia. Dikarenakan bahasa gaul dianggap lebih mudah dimengerti oleh anak-anak remaja hingga dewasa. Namun, masyarakat menyebutnya dengan bahasa gado-gado. Istilah ini sebenarnya untuk merendahkan orang-orang yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya di dalam suatu hubungan sekaligus. Lalu ada pengertian bahasa. Hal yang paling penting di dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Bahasa juga dapat diartikan ketika manusia bisa saling berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk mengutarakan pendapatnya, menyampaikan gagasan, ide, maupun pikiran kepada suatu kelompok ataupun individu lainnya. Menurut Tarigan tahun 2008, bahasa adalah salah satu cara untuk berkomunikasi seseorang dengan kelompok ataupun individu lainnya untuk mengutarakan hasil dari pemikiran ataupun perasaan yang memiliki maksud tertentu dan alat indera mulut sebagai medianya. Adapun pengertian bahasa lainnya ialah salah satu media untuk terhubungnya. Komunikasi sangat penting dalam hidup bersama. Ada fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Fungsi dari bahasa Indonesia yang utama ialah sebagai bahasa dasar negara. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 dan ditetapkan secara resmi di dalam Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Bahasa Indonesia yang dijadikan mata kuliah dasar umum oleh Ferawati, Fajrin, dan Aditya Pratama pada tahun 2021, ada 5 fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Harus menggunakan bahasa Indonesia pada seluruh penyelenggaraan dan kegiatan kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang dimaksud ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar selama kegiatan pembelajaran dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi sekalipun. Lalu, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi tingkat nasional. Salah satu alat komunikasi untuk kepentingan pemerintah
seperti perencanaan hingga kepelaksanaan pembangunan nasional. Yang selanjutnya, ada bahasa untuk sebagai pengembangan dan pemanfaatan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai bahasa resmi untuk melestarikan budaya nasional hingga ke media pengembangannya. Lalu, yang terakhir, ada bahasa media massa. Yang dimaksud adalah bahasa baku yang harus digunakan untuk penyampaian berita lewat media massa. Adapun arti bahasa gaul itu sendiri. Bahasa gaul sendiri itu ialah suatu bahasa yang tidak baku yang tersebar pada kalangan remaja, dewasa, hingga orang tua. Bahasa gaul sendiri sudah ada dari tahun 1970-an. Bahasa gaul juga bisa berubah, bertambah, hingga berkembang pada setiap harinya, menurut Sarwono tahun 2004. Kalau menurut Mulyasa pada tahun 2008, bahasa gaul sendiri adalah bahasa yang sejumlah katanya memiliki arti yang unik, khusus, hingga kode-kode yang biasanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga pada setiap era ataupun zamannya pasti akan berbeda juga. Nah, yang selanjutnya ada multibahasa. Apa sih multibahasa itu sendiri? Multibahasa ialah suatu kemampuan seseorang dalam berbicara ataupun berdiskusi dengan orang lain menggunakan dua bahasa ataupun lebih sekaligus dalam suatu percakapan. Nah, ada dampak positif nih dari multibahasa, yaitu bisa meningkatkan prestasi di dalam akademik siswa. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Menurut hasil penelitian kepada siswa multibahasa, mempunyai tingkatan 2 hingga 3 kali lipat loh, lebih maju khususnya pada mata pelajaran matematika dan di bidang membaca dibandingkan dengan teman-teman lainnya yang hanya menggunakan satu bahasa saja dalam kesehariannya. Nah, adapun dampak positif dari multibahasa. Yang pertama, ada mengaktifkan prior knowledge. Apa sih prior knowledge itu? Prior knowledge itu ialah suatu keterampilan multibahasa siswa dalam pengetahuan awal mereka. Hal ini sangat penting dalam proses penyerapan ilmu-ilmu baru. Lalu yang kedua, membuat minat belajar pada siswa tetap tinggi ketika multibahasa dipakai dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbangunnya hubungan yang baik antara guru dengan siswanya dan akan terlibat secara aktif dalam proses kegiatan belajar. Lalu, selanjutnya, bisa meningkatkan kondisi mental siswa lebih positif, sehingga para siswa bisa lebih fokus dan bisa lebih giat dalam proses belajar berlangsung. Adapun kesimpulan dari materi ini ialah bahasa itu diartikan ketika manusia bisa saling berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk mengutarakan pendapatnya, menyampaikan gagasan, ide, maupun pikiran kepada suatu kelompok ataupun individu lainnya. Menurut Mulyasa tahun 2008, bahasa gaul adalah bahasa yang sejumlah katanya memiliki arti yang unik, khusus, hingga kode-kode yang biasa digunakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga pada setiap era ataupun zamannya pasti akan berbeda juga. Di dalam bahasa juga memiliki fungsi, yaitu ada bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa Indonesia yang menjadi alat komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, dan yang terakhir ada bahasa untuk media pengembangan serta pemanfaatan ilmu dan pengetahuan lainnya. Lalu, simpulan yang terakhir, bahasa multibahasa, ataupun yang biasa kita kenal bahasa multiple, ialah adalah
kemampuan seseorang berbicara kepada orang lain dengan menggunakan dua bahasa ataupun lebih dalam satu percakapan. Multibahasa juga dinilai bisa untuk meningkatkan prestasi akademik pada siswa. Lalu di sini ada saran, yaitu bahasa gaul memang bisa berkembang terus di setiap harinya. Namun, bahasa Indonesia harus tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar kepada siapapun, sehingga bahasa Indonesia tidak akan tertinggal dengan bahasa gaul maupun bahasa Inggris yang sekarang sering dipakai oleh kalangan kaula muda di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk materi kali ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.